Para umat kenal semua dengan para diakon ini? Kenal? Haruslah, kalau tidak kenal keterlaluan. Mereka bertahun-tahun di sini belajar dan akhirnya juga bertugas dan seterusnya. Kalau uskupnya nggak apa-apa nggak dikenal, karena baru 1 tahun. Kemarin misa di Wiradesa, lalu kemarin juga misa di Batang, betul-betul memang belum mengenal uskupnya. Saya disambut waktu di Wiradesa, dikira saya ini adalah drivernya Bapak Uskup. Sedangkan Mistiono itu dikira uskupnya. Ke saya bilangnya, selamat datang Mas. Ke Mistiono dipersilahkan. Dia tertawa-tawa saja karena senang dianggap uskup. Terus di Batang sama, ketika saya buka jendela mobil baru mau parkir, pakai salib loh. Saya juga pura-pura garuk-garuk pakai cincin loh. Pak, parkir di mana? Pak, parkirnya di sana. Om, salah parkir, jangan di situ, dan sebagainya. Untung dipanggil Om atau Bapak daripada dipanggil Bude atau Mbak dan sebagainya. Baik, saudara-saudara terkasih, saya pengen mengenalkan sungguh yang namanya Frater Randy. Mana Frater Randy? Silahkan maju, perlihatkan. Barangkali ada yang belum mengenal, untuk berdiri di depan sejenak. Frater Carol. Carol. Frater Juhas. Kita lihat, ini asli dari Sidarja, tapi stasinya namanya Penyarang, betul ya? Penyarang. Sudah semangat 45 dari stasinya mengatakan, kami akan hadir 100%. Waduh, 100% nanti menemuin tempat dan sebagainya. Oh, ternyata cuma 1 bis kecil. Ya memang umatnya cuma itu. Kalau Randy yang di sana dari Purworejo, dari stasinya Donorati. Itu di gunung, HP pun nggak masuk, kira. Makanya dia kalau di WA sama teman-temannya, saya tanya, kamu kenapa sekali lagi kalau HP selalu dimatikan kalau pergi, atau juga di WA nggak pernah balas? Jawabnya apa? Jawabnya, saya tidak pendendam kok Monsinyur. Loh, maksudnya? Ya biar Tuhan Allah sendiri yang balas. Satu lagi, Carolus. Ini dari Kelepu. Saya nggak berani ngomong apa-apa karena ada uskupnya di sana. Silahkan duduk kembali. Makasih. Saya jadi mengenang dengan tabisan yang 3 seperti ini. Karena ini betul-betul kenangan bagi saya juga. Saya itu ditabiskan jadi imam, itu juga bertiga. Dan yang menabiskan adalah uskup baru dan pertama kali dan tahbisan pertama. Jadi saya bisa menangkap 3, lalu uskup yang pertama juga. Saya ditahbiskan diakon oleh Monsinyur Leo Sukoto. Ini juga sama oleh Monsinyur Ruby. Tapi pas sudah imam, oleh imam yang pertama kali juga, oleh uskup yang pertama kali juga mentahbiskan dan tahbisan pertama. Dan dari 3 itu saya masih ingat sekali, yang 1 jadi uskup. Siapa yang pengen jadi uskup dari yang saya yakin salah satu ada yang jadi uskup? Siapa yang pengen jadi uskup? Juhas? Nggak mau.
Carol? Nggak mau. Randy? Nggak mau. Ya tinggal pilih saja. Teman saya yang 3 itu, 1 jadi uskup, 1-nya sakit-sakitan. Markus Santoso, saya tahu itu asma sepanjang masa itu. Yang 1 lagi baru tabisan 3 tahun meninggal. Mau pilih yang mana? Lebih baik jadi uskup. Silakan rebutanlah untuk hal itu. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda baru pertama untuk tabisan ini, maka sebetulnya saya juga ingin sekali sebagai tanda mengingatkan kembali kepada kita semua sebenarnya, ketika tabisan imam, siapapun itu imamnya, dari kongregasi, ordo, tarekat ataupun juga diosesan, itu sama. Langsung tugasnya adalah tidak mengungkapkan secara eksplisit kaul. Kaul itu diungkapkan betul-betul dalam kehidupannya ketika tabisan imam. Jadi tabisan imam itu sama derajatnya dan tingginya. Maka saya mau pengen sampaikan, jadi jangan sampai mengatakan, apalagi juga membanding-bandingkan, tuh lihat Imam Projo nggak ngucapin kaul, boleh kaya, boleh juga bisnis. Tidak, sudah sama. Ini adalah kaul bagian kecil dari kehidupan Kristus. Kalau mau jadi imam, berarti harus juga mengikuti seperti kehidupan Kristus. Ini masih kecil. Jadi mau tidak mau, walaupun tidak mengungkapkan, saya jamin sudah harus mengungkapkan, harus dalam hidupnya betul-betul menjalankan kaul. Baik itu kaul kemurnian, baik itu kaul ketaatan, maupun kaul kemiskinan. Jadi Imam Projo itu nggak boleh kaya, ya. Yang punya mobil banyak aja saya suruh hilangkan. Apalagi sampaikan ujian sampaikan berdagang dan sebagainya. Maka saya mengingatkan kepada yang baru ini, tetap Anda sama dengan yang lain menjalankan kaul, kemurnian, kemiskinan, dan juga ketaatan. Taat tidak harus sekali lagi kepada pimpinan mungkin juga, tetapi lebih kepada ajaran Kristus, kepada Injil, atau juga kepada gereja. Saudara-saudara yang terkasih, imam yang baik adalah siapapun, dimanapun, dari manapun, setia menghidupi kaul itu. Itu imam yang baik. Kalau imam yang baik benar-benar menjalankan, itu dari ordo, kongregasi, tarekat, atau juga diosesan atau juga projo, ini sama saja kalau imam yang baik yang menjalani, menghidupi kaul-kaul tersebut. Dan kaul ini dibuat memang, itu sangat hebat sekali, satu kesatuan erat yang tidak bisa dipisahkan. Nanti ada ditanya, apakah yang disebut dengan kaul yang paling berat yang mana? Ketaatan, kemurnian, atau kemiskinan? Ketiga-tiganya saling berkaitan. Orang sudah melanggar yang satu, pasti akan nyambung yang lain. Orang sudah mungkin tidak taat dengan aturan gereja, tidak taat dengan pimpinannya, pasti ada sesuatu. Atau juga sama, kenapa ini orang nggak miskin, kaya, pasti ada sesuatu. Jadi itu tiga-tiganya saling berkait, tidak bisa mana yang lebih mudah, mana yang lebih, saya kira semuanya betul-betul harus dikejar. Maka kalau dikatakan imam yang baik adalah ketika dia menjalankan dan menghidupi kaul tersebut, baik itu imam projo pun yang tidak mengungkapkan ketika pada saat eksplisit di misa ini, tetapi sesudah ditabiskan, dia menjalankan sungguh kaul itu. Jadi jangan takut merasa direndahkan imam-imam diosesan, kita juga sering-sering malah yang mengungkapkan tidak menjalani, yang tidak mengungkapkan lebih tidak menjalani. Lalu yang kedua, imam yang cerdas dan berkualitas adalah imam-imam yang profesional, tidak diragukan. Anak kita sudah nggak diragukan lagi. Ini IP-nya udah hampir 4 semua, bahkan ada yang 4. Kalau soal itu, tetapi lebih apa? Siap pakai sesudah menjadi cerdas dan juga menjadi berkualitas, bekerja secara profesional, yaitu menjalankan apa?
ambil bagian dalam imamatnya atau ambil bagian dalam pelayanannya uskup. Yaitu apa? Menjadi raja, menjadi imam, dan menjadi nabi. Dia betul-betul profesional menjadi yang memimpin, profesional menjadi yang menguduskan, menjadi profesional menjadi yang mengajar, ngajari umatnya dan seterusnya. Itu profesional, itu yang disebut juga dengan imam-imam siap pakai, cerdas, berkualitas. Sedangkan imam yang suci, yang penuh dengan spiritual, itu artinya melayani. Omong kosong semuanya yang kita punya hanya untuk diri kita sendiri atau untuk kelompok kita sendiri, tapi lebih adalah kalau imam itu benar-benar merasa spiritual dan sebagainya dan suci, itu harus langsung ada hasilnya. Karena kesucian tidak untuk diri sendiri, kesucian untuk banyak orang, untuk sesama. Jadi mau nggak mau, imam-imam yang benar-benar suci dan spiritual yang melayani, itu langsung yang terjun bersama umat beriman yang lainnya. Jadi jelas sekali ini diosesan, jangan dilupakan, kita tuh ada tugas yang khusus menemani, melayani, dan mendampingi umat di paroki-paroki, di mana-mana pun. Kita banggalah dengan itu betul-betul melayani, dan langsung, tidak hanya sekedar konsep, membuat sesuatu dan sebagainya, tapi kita menjalankan sungguh bersama umat. Ini ciri khas imam diosesan, ini ciri khas imam projo, yang betul-betul juga menjadi suci dan seterusnya. Maka saya pengen mengingatkan bersama-sama buat kita semua, ada 6 yang mungkin sedikit untuk saling mengingatkan saya, para suster, atau juga umat dan semuanya. Ada 6, nomor 1, supaya kita diingatkan, ada 6 sifat. Ada pertanyaan dan langsung jawaban. Nomor 1, apakah yang paling tajam di dunia ini? Yang paling tajam di dunia ini adalah lidah. Terjadilah lidah itu bisa memfitnah orang, bisa menghina orang, bisa merendahkan orang, bisa membunuh, menghancurkan, dan juga bisa sumpah serapah. Tetap kita balik, bahwa memang yang paling tajam adalah lidah, maka gunakanlah yang calon-calon imam ini, lidahnya untuk apa? Lidahnya untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil, mewartakan keselamatan Tuhan, puji-pujian, doa, dan khotbah. Makanya imam-imam, lidahnya itu yang betul-betul tajam, gunakanlah untuk berkhotbah yang dengan didasari permenungan, lalu meditasi. Jangan berkhotbah yang isinya mengandung silensium. Itu ada kadar tertentu. Jadi kalau dia khotbah, silensium dan tidur. Makanya ada mengatakan kalau pengen orang nggak bisa tidur di mana, di pekerjaan atau di rumah dan seterusnya, datanglah ke gereja Katolik, dengarkan khotbah pastor. Bisa tidur dia, nyenyak. Maka ini gunakanlah khotbah dan sebagainya, sabda Allah, mengajari dengan katekese, dengan teladan. Jadi terbukti dengan teladan, tidak hanya berbicara, tidak hanya juga untuk mengatakan sesuatu, tetapi melayani itu. Lalu yang kedua, apakah yang paling jauh di dunia ini? Yang paling jauh adalah masa lalu. Tidak bisa kembali lagi, boleh dilupakan, tidak bisa mengulang kembali, dan tidak bisa mundur kembali. Apalagi mundur itu biasanya hal yang buruk, dendam, dibawa terus. Maka Keuskupan Purwokerto, ayo kita ke depan. Yang di belakang sudah jangan dilihat lagi, capek, letih. Kalau hanya mengurusi ke belakang lagi, ke belakang lagi. Sekarang kita nggak ngelihat yang jelek-jelek itu, ke depan kita mau baik dan punya suatu semangat. Saya yakin untuk Keuskupan Purwokerto ini kita balik. Masa lalu itu sudah nggak diingat-ingat lagi, yuk kita belajar dari masa lalu. Ada kesempatan yang baik mungkin, ada permenungan yang baik mungkin, atau jangan tunda-tunda kalau ada hal yang baik. Seperti kalau orang Yunani mengatakan, antarai kai uden mene. Jadi air yang mengalir itu tidak akan pernah kembali lagi ke situ. Jadi kalau ada kesempatan baik jangan tunda-tunda, lakukan, nggak akan kembali 2 kali. Lupakan yang sudah berlalu, tapi ke depan mau menjadi lebih baik lagi. Sekarang yang ketiga,
Apa yang menjadi paling besar di dunia ini? Yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Hawa nafsu banyak yang menggunakannya akhirnya celaka, bencana, dan mati, dan hancur. Maka saya senang dengan manajemennya Monsinyur Sunarko. Manajemen resleting. Itu yang gampang mengumbar hawa nafsu, nanti akan celaka, jatuh, hancur. Maka baliklah, manusia itu tidak diatur oleh hawa nafsu, manusia itu bisa mengatur hawa nafsu dan tidak terjajah oleh hawa nafsu. Jadi bukan ditindas oleh hawa nafsu. Manusia punya otak, manusia punya hati, manusia punya akal yang baik semuanya, harusnya mengatur, tidak dijajah oleh hawa nafsu. Yang keempat, apa yang paling terberat di dunia ini? Yang paling terberat di dunia ini adalah janji. Janji, sumpah, atau sekarang ini kaul, atau sekarang juga tahbisan ini. Hukum aturan untuk dilanggar, ataupun juga yang disebut dengan sering gampang sekali mengungkapkan janji, atau bahkan sumpah serapah, atau juga dengan kaul kelihatannya menjadi rutinitas belaka yang akhirnya tidak ada nilainya kembali. Banyak yang mengingkari, maka baliklah itu, bukan lagi mengikuti. Yang terberat adalah sumpah dan janji, tetapi orang-orang yang bersumpah ini paling tidak membawa sesuatu hal yang baik, membawa ke depan adalah damai, aturan-aturan untuk betul-betul dijalankan atau ditaati, kasih, pengampunan, selamat, dan pelayanan. Maka diingatkan buat kita yang baru-baru ini, mumpung masih baru, seharusnya betul-betul bisa membuat itu dalam mulai dalam awal. Yang kelima, yang paling ringan di dunia ini, yang paling ringan adalah meninggalkan atau melupakan Tuhan, atau meninggalkan, melupakan panggilan. Paling ringan, tidak setia itu paling ringan. Buat dosa, melawan, paling ringan. Maka balik, kita kembali bahwa itu paling ringan, tetapi menjadi hal-hal yang baik. Setia pada panggilan kita sampai kapanpun, pilihan-pilihan dan juga yang duniawi itu harus dinomor berapakan, realitas bergantungnya kita kepada sesuatu dan seterusnya. Maka apa yang kita ungkap nanti di sini, yang kita suka janjikan di depan umat, bukan hanya depan umat itu masih janji, di depan manusia itu masih janji, bisa jadi hanya sumpah. Tetapi kalau sudah di depan Allah, ini ada kaul, habisan lebih dari itu. Yang keenam, yang paling dekat. Apa yang paling dekat dalam dunia ini adalah kematian. Kematian bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disiapkan. Maka termasuk kita jalan sekarang ini, panggilan masing-masing dengan imam, dengan juga berkeluarga, itu mempersiapkan sebenarnya yang paling dekat kematian. Yang pasti siapapun juga akan mengalami, kapanpun kita tidak tahu, dan seterusnya. Maka saya bangga dengan yang 3 akan tahbisan ini. Saya jamin 3-3-nya ini, satu menjalankan kaul, satu mereka profesional, menjalankan yang tadi nabi dan imam dan raja, dan saya juga yakin bahwa mereka betul-betul akan melayani umat dengan sebaik-baiknya. Tuhan itu maha baik. Kita sekarang punya program, nanti tahun 2020 awal Februari kita sudah mau buat rencana sesuatu, mau sinode dan sebagainya. Kita harus mempersiapkan yang ahli-ahli dalam psikologi, ahli-ahli juga mungkin dalam universitas. Kita sudah punya juga stikom, lalu juga ke depannya ada seminari yang mau kita dirikan, atau juga mau membuat hal-hal yang lebih bagus lagi untuk keuskupan ini. Dan mereka itu sudah siap, bahkan ada yang budaya. Tuhan tuh baik sekali loh. Budaya, yang ahli budaya itu sudah keluar. Karena tadi yang paling ringan adalah melupakan Tuhan, meninggalkan, dan sudah pergi. Tapi sekarang sudah gantinya langsung. Tuhan ngasih langsung.
Siapa yang tadi dari 3 yang mirip dengan yang keluar? Saya tidak mengatakan Karol ya, saya enggak. Dan juga disiapkan, kita dimintai terus, Keuskupan Purwokerto, ayo bergabung dalam militer oleh Romo Bintoro. Jadi dari 3 ini kalau mau yang siap juga saya akan utus ke sana. Atau ke Unhan, Universitas Pertahanan. Atau juga di Akmil, kalau siap. Juha siap ya. Tadi kalau diungkapkan dengan Injil, Kristus sudah menunjukkan teladan sempurna. Kita sekali lagi hanya tinggal mengikutinya. Teladan memang penting dan harusnya teladan harus juga diberikan oleh dari yang atas-atas, termasuk saya juga harus memberikan teladan penting bagi semuanya. Tetapi kalau tidak dapat teladan tidak apa-apa, kita ini sudah dewasa. Bisa memilih yang baik dan buruk, kita bisa memilih sesuatu yang tidak baik dan sebagainya. Jadi jangan bergantung pada teladan. Teladan itu hanya Kristus, teladan itu hanya kitab suci, teladan itulah yang harus sebenarnya kita ikuti. Tidak yang lain-lain. Nanti ada alasan kenapa pimpinannya atau kenapa yang lebih senior dan seterusnya. Kita itu tidak dewasa. Maka memang perlu teladan, tetapi sekali lagi teladan Kristuslah yang harus kita ikuti, termasuk juga kehidupan-kehidupan dalam keseharian. Maka penentu hidup bukan lagi nanti siapa-siapa, dan mempertanggungjawabkan hidup kita adalah diri kita sendiri. Maka jadilah ketiga calon pastor ini menjadi diri sendiri yang matang dan siap pakai. Amin.